Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Diana Yosita, NPM 2013-024031, Prodi Pendidikan Biologi kelas A Universitas Lampung. Di sini saya akan menjabarkan tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan kepramukaan dari pendidikan yang lain. Prinsip dasar dan metode kepramukaan merupakan dua unsur proses pendidikan terpadu yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, situasi, dan kondisi masyarakat. Prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan meliputi 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam semesta. 3. Peduli terhadap diri pribadinya. 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Selanjutnya, pengamalan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Nilai dan prinsip dasar kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk-bentuk 1. Menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya, serta beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. 2. Memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara persaudaraan dan perdamaian di masyarakat, memperkokoh persatuan, serta mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebinekaan. 3. Melaksanakan hidup yang bersih dan sehat agar menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat. 4. Mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama berdasarkan prinsip kemanusiaan dan yang adil dan beradab. 5. Memahami potensi diri untuk dikembangkan dengan cerdas, guna kepentingan masa depannya, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir, mengamalkan dasa dharma dan trisatya pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif, progresif meliputi 1. Pengamalan kode kehormatan pramuka. 2. Belajar sambil melakukan. 3. Sistem berkelompok. 4. Kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. 5. Kegiatan di alam terbuka. 6. Sistem tanda kecakapan. 7. Sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. 8. Kiasan dasar. Selanjutnya, pengamalan metode kepramukaan. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan. Kode kehormatan dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, mengenal, memelihara, dan melestarikan lingkungan beserta alam seisinya. Ketiga, memiliki sikap kebersamaan. Keempat, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan, dan memperhatikan kepentingan bersama, membina diri untuk bertutur kata, dan bertingkah laku sopan, ramah, dan sabar. 5. Membiasakan diri memberikan pertolongan, berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial, dan mampu mengatasi tantangan tanpa mengenal sikap putus asa. Selanjutnya, pengamalan belajar sambil melakukan atau learning by doing. Belajar sambil melakukan dapat dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan kepramukaan dilakukan melalui praktek secara praktis sebanyak mungkin. 2. Mengarahkan perhatian peserta didik untuk melakukan hal-hal kegiatan yang nyata, serta merangsang rasa keingintahuan terhadap hal-hal baru, dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan. Yang ketiga, pengamalan sistem beregu. Contohnya, sistem beregu dilaksanakan agar peserta didik memperoleh kesepakatan belajar memimpin dan dipimpin berorganisasi, memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja sama dalam kerukunan atau gotong royong. Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh mereka sendiri dan merupakan wadah kerukunan di antara mereka. Yang terakhir, kegiatan ini mempermudah penyampaian pesan di alam terbuka dan mengurangi rentang
kendali. Kemudian, pengamalan kegiatan menantang dan mengandung pendidikan sesuai perkembangan anggota muda. Pelaksanaan metodenya dilakukan dengan cara sebagai berikut. Kegiatan kepramukaan yang menantang dan menarik minat kaum muda untuk menjadi pramuka, dan bagi mereka yang telah menjadi pramuka agar tetap terpikat dan mengikuti serta mengembangkan acara kegiatan yang ada. Kemudian, kegiatan kepramukaan bersifat kreatif, inovatif, dan rekreatif yang mengandung pendidikan. Yang keempat, kegiatan dilaksanakan secara terpadu. Dan yang terakhir, pendidikan kepramukaan dilaksanakan dalam tahapan peningkatan bagi kemampuan dan perkembangan individu maupun kelompok. Selanjutnya, pengamalan kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka merupakan pengamalan adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya. Selain itu, mengembangkan suatu sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Kegiatan di alam terbuka memotivasi peserta didik untuk ikut menjaga lingkungannya, dan setiap kegiatan hendaknya selaras dengan alam. Kegiatan alam terbuka ini dapat 1. Mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi. 2. Membangun kesadaran bahwa tidak ada sesuatu yang berlebihan di alam terbuka. 3. Menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan. Dan yang terakhir, membina kerjasama dan rasa memiliki. Kemudian, pengamalan kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Di dalam melaksanakan kemitraan dengan anggota dewasa, maka anggota dewasa berfungsi sebagai perencana, organisator, pelaksana, pengendali, pengawas, dan penilai, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepramukaan anggota muda. Kemudian, pramuka penegak dan pandega berfungsi sebagai pembantu anggota dewasa dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. Anggota muda mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari anggota dewasa. Sebelum melaksanakan kegiatan, anggota muda berkonsultasi dahulu dengan anggota dewasa. Selanjutnya, pengamalan sistem tanda kecakapan. Tanda kecakapan adalah tanda menunjukkan kecakapan dan keterampilan tertentu yang dimiliki seorang peserta didik. Sistem tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang para pramuka agar selalu berusaha memperoleh kecakapan dan keterampilan. Setiap pramuka wajib berusaha memperoleh sendiri keterampilan dan kecakapan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat. Tanda kecakapan yang disediakan untuk peserta didik adalah sebagai berikut. 1. TKU atau Tanda Kecakapan Umum. 2. Tanda Kecakapan Khusus atau TKK. Yang ketiga, Tanda Pramuka Garuda atau TBG. Selanjutnya, pengamalan sistem satuan terpisah untuk peserta putra dan putri. Satuan Pramuka Putri dibina oleh pembina putri. Satuan Pramuka Putra dibina oleh pembina putra. Kemudian, Perindukan Siaga Putra dapat dibina oleh pembina putri. Jika kegiatan diselenggarakan dalam bentuk perkemahan, harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan putri dan tempat perkemahan putra terpisah. Perkemahan putri dipimpin oleh pembina putra. Perkemahan putri dipimpin oleh pembina putri, dan perkemahan putra dipimpin oleh pembina putra. Dan yang terakhir, pengamalan kiasan dasar atau symbolic frame, yaitu kiasan dasar adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik dalam penyelenggaraan kegiatan kepramukaan. Kiasan dasar digunakan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia pengembangan peserta didik. Kegiatan kepramukaan jika dikemas dengan kiasan dasar akan lebih menarik dan memperkuat motivasi. Kiasan dasar apabila digunakan akan mempercepat perkuatan 5 ranah kecerdasan terutama kecerdasan emosional. Demikian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.